Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Oktaviani, mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, akan melaksanakan PPL gelombang 3 tahun 2021 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Universitas Islam Negeri atau UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung atau UIN 1 Tulung Agung berdiri dengan nama STAIN Tulung Agung, lalu bernama IAIN Tulung Agung, adalah perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang berada di Tulung Agung, Jawa Timur. PPL kali ini saya akan laksanakan di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Kabupaten Blitar secara legal atau formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Blitar yang dikenal dengan Kota Lahar dan Kota Bumi Bung Karno karena adanya makam proklamator Bung Karno di Blitar. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1588,79 km persegi dengan kepadatan penduduknya 710 per kilometer persegi. Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan yang dibagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Blitar ialah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulung Agung di sisi barat, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sisi utara, dan Kabupaten Malang di sisi timur dan Samudra Hindia di sisi selatan Kabupaten Blitar. Di sisi perbatasan Kabupaten Blitar dan Tulung Agung terdapat suatu desa yang bernama Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Desa Gandekan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Wonodadi, merupakan desa paling barat di Kabupaten Blitar. Desa Gandekan merupakan desa yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung di sisi selatan, yang mana perbatasan itu merupakan Sungai Berantas. Desa Gandekan merupakan desa yang memiliki wilayah yang relatif luas. Desa Gandekan termasuk wilayah yang mempunyai lahan persawahan yang masih luas, sehingga masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau peternak sapi, kambing, maupun ayam. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan pakan hewan ternak yang cukup untuk para peternak. Praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan lokasinya berada di Desa Gandekan, yaitu usaha milik Bapak Tri Mulyono yang bergerak di bidang distribusi telur dengan nama lembaga UD3 Putra. UD3 Putra ini adalah usaha yang bergerak di bidang distribusi telur atau pengepul telur. Usaha ini sudah didirikan sejak sekitar tahun 2010, yang dirintis sendiri oleh pemiliknya saat ini, yaitu Bapak Tri Mulyono. Pada awal usaha ini berjalan, Bapak Tri Mulyono masih menggunakan sepeda motor untuk keliling mencari peternak puyuh yang siap untuk dijadikan rutinan ternak dan siap untuk dibeli telurnya dengan harga sesuai transaksi di awal. Untuk mekanisme distribusi telur pada UD3 Putra ini, yang pertama adalah mengambil telur dari peternak. Jika yang diambil itu telur puyuh, maka penjualannya per biji atau juga per kilo. Tapi jika telur ayam kampung dan telur bebek, maka penjualannya dihitung per biji. Untuk bongkar muat telur sendiri masih dilakukan di rumah Bapak Tri Mulyono sendiri, karena beliau masih belum mempunyai lahan untuk gudang. Setelah telur diambil dari peternak, selanjutnya dibongkar di rumah Bapak Tri Mulyono dan disortir terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada telur yang rusak ataupun tidak layak konsumsi sebelum didistribusikan.
Setelah sortir selesai, lalu dikemas sesuai pesanan per biji atau per kilo untuk telur puyuh. Setelah itu langsung dikirim ke gudang rutinan Bapak Trimulyono yang berada di Ponggok Blitar untuk didistribusikan ke beberapa wilayah seperti Kalimantan, Jakarta, Sumatera, dan lain-lain. Tidak hanya mendistribusikan, Bapak Trimulyono juga menyediakan telur untuk pengepul lain agar lebih mudah untuk mendistribusikan telurnya. Karena telur yang disimpan terlalu lama pasti akan tidak layak konsumsi. Penyimpanan telur maksimal hanya seminggu, sehingga sebelum kurun waktu seminggu, Bapak Trimulyono harus segera mendistribusikan telurnya. Sejak ada pandemi, usaha UD3 Putra ini tidak terlalu mengalami banyak penurunan, dikarenakan telur adalah makanan pokok yang pasti dikonsumsi masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Namun kendala lain terjadi dikarenakan banyaknya pesaing-pesaing baru di usia muda yang lebih canggih dan lebih paham akan teknologi dan inovasi. Meskipun persaingan cukup ketat, Bapak Trimulyono tetap menjalankan bisnisnya dengan mempertahankan kualitas dan jasa yang terbaik bagi pelanggannya, apalagi usaha ini sudah didirikan sejak lama. Namun, ada permasalahan lain yang harus dihadapi UD3 Putra ini, yaitu naik turunnya harga telur yang terjadi setiap harinya, sehingga kadangkala terjadi kenaikan ataupun penurunan harga telur yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak. Kondisi ini membuat Bapak Trimulyono juga tidak dapat memprediksi harga pasti telur setiap harinya. Maka dari itu, pembelian dan penjualan barang harus secepat mungkin agar tidak mengalami defisit. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual telur. Pada umumnya, kenaikan harga jual telur terjadi saat momen-momen tertentu, misalnya hari raya, liburan panjang, dan lain sebagainya. Namun ternyata masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga grosir telur yang otomatis berdampak pula pada harga-harga eceran. Faktor pertama yaitu cuaca atau musim. Faktor pertama yang mempengaruhi harga telur adalah cuaca atau musim yang sedang berlangsung. Cuaca yang buruk akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi telur. Kedua yaitu isu yang berkembang di lingkungan masyarakat. Sekecil apapun kabar yang muncul di kalangan masyarakat, walaupun tidak benar, akan sangat cepat sekali menyebar. Apalagi disusul dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju. Ketiga yaitu terjadinya bencana alam. Perubahan harga telur tidak selalu bersumber pada agen telur di Blitar atau kota lainnya. Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan harga telur ayam ras yang selanjutnya adalah ketika terjadi bencana alam. Bencana alam merupakan musibah yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Yang terakhir yaitu hari raya. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di atas bahwa perubahan harga jual telur ayam dapat terjadi ketika memasuki hari besar atau hari raya. Pada umumnya, saat hari raya tiba, tingkat permintaan telur akan meningkat dengan pesat. Hal inilah yang akan mempengaruhi harga telur. Sudah menjadi hukum ekonomi bahwa semakin tingginya tingkat permintaan, pasti harga juga akan semakin melonjak tinggi. Fluktuasi harga jual telur yang bisa kapan saja berubah-ubah dan persaingan pedagang yang sangat ketat menjadi hal yang harus dihadapi setiap hari. Sebagai distributor yang sudah bergerak di bidangnya dalam waktu yang cukup lama, Bapak Trimulyono juga harus menerapkan strategi manajemen yang baik agar tetap bisa mempertahankan usaha di tengah persaingan ini. Selain itu, semua sektor juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga terjadi banyak perubahan yang sangat signifikan. Awal pandemi COVID-19 tidak berpengaruh banyak terhadap penjualan telur, karena isu masyarakat yang menyebar bahwa mengkonsumsi telur dan susu beruang secara rutin dapat menambah daya tahan tubuh dan dapat menyembuhkan penyakit. Namun setelah masuk di tahun kedua ini, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sekilas cuplikan video PPL yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.